soalnya. Udah. Tatar. Itu langsung hilangin ini aja. Siap ya Pak? Siap. Oke, dari hitungan 5. 5, 4, 3, 2, 1, and now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana atas berkat rahmat dan hidayahnya masih bisa mempertemukan kita bagi teman-teman yang secara langsung datang offline di Basecamp An-Nabawi Media. Dan juga bagi teman-teman yang ada di virtual Zoom, juga bagi teman-teman yang mengikuti live streaming di An-Nabawi Media, channel YouTube An-Nabawi Media. Serta sholawat bertangkaikan salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana kecintaan beliau kepada umatnya melebihi apa yang kita pikirkan. Lalu menjadi pertanyaan besar bagi kita, seberapa besar cinta kita kepada Rasul jika hari ini kita tidak mau belajar sirah nabawiyah beliau. Nah teman-teman, alhamdulillah kali ini kita masuk episode 3. Sedikit mereview kita episode-episode yang lalu ya Ustadz ya. Kita kemarin sempat episodenya pembukaan dulu, pengenalan tentang sirah nabawiyah. Dan episode pertama kita mulai dengan pembentukan Jazirah Arab. Awal asal muasal dari Jazirah Arab. Episode keduanya kita mulai masuk ke fase kelahiran Rasulullah, dan sekarang episode ketiga kita masuk ke fase remaja hingga menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini tema yang menarik ini Ustadz. Kalau kita review dari minggu lalu, itu kita sampai kepada perang Fijar ya Ustadz. Fijar. Perang Fijar di mana Rasulullah pada usia 12 tahun, 9 sampai 12 tahun itu sudah mulai diajak pamannya untuk berperang. Walaupun masih hanya dalam menyediakan tombak gitu, menyediakan busur panah gitu Ustadz ya. Nah, kita pengen tahu nih Ustadz, ketika remaja, Rasul itu ketika remaja, hal apa lagi yang dilakukan oleh Rasul gitu? Baik. Selain mengikuti perang, dan tadinya kita juga mengetahui Rasul juga masa kecilnya juga ini Ustadz ya, mengembala domba ya Ustadz. Iya, betul. Pandal Ustadz. Baik, Bang Ridho, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya adalah bagaimana saat Rasulullah usia pemuda ya, setelah balik ya. Jadi ya setelah balik atau dikenal dengan usia remaja. Saya kurang suka dengan istilah remaja sebenarnya, Bang Ridho ya, karena remaja ini tidak ditemukan di dalam Al-Quran istilah remaja itu. Jadi kalau fasenya kita nih ya di dalam Al-Quran ya fase anak-anak, kemudian pemuda. Jadi kalau remaja itu biasanya fasenya nanti ditemukan di istilah-istilah psikologi, Marido. Kalau anak remaja itu di istilah psikologi itu, di istilah psikologi itu istilah yang kemudian labil, belum jelas tuh dia. Belum jelas, padahal di Islam itu saat sudah akil dan balik ya itu mereka sudah memiliki prinsip hidup harusnya. Sudah memiliki taklif, jadi ya maka remaja ini saya kalau menyebutnya jadi agak kurang enak gitu ya, jadi ya gitu dia remaja, jadi masa pemuda, jadi ya pemuda, saat Rasul masih muda. Jadi orang setelah balik ya sudah dia jadi pemuda, bukan remaja lagi tadi ya. Karena nanti ada istilah, kalau saya dulu belajar psikologi perkembangan ya, itu dari istilah remaja itu ada istilah Sturm and Drang tuh dia. Jadi masa topan badai. Jadi remaja itu boleh melakukan aktivitas yang ngaco gitu ya, ngaco. Nggak apa-apa, namanya juga masih remaja katanya gitu. Nggak bisa, padahal di dalam Islam tidak begitu gitu ya. Nah, ini intermezzonya nih Bang Ridho ya. Nah, dan hari ini kita sedang membahas Rasulullah di awal saat Rasulullah masih muda, atau dia masih pemuda. Nah ini kalau kita bercerita tentang Rasulullah nih, maka sejarah Rasulullah itu sekali lagi Bang Ridho lengkap. Yang kita tidak akan temukan pada fase atau sejarah nabi-nabi yang lain sejak dari kecil atau sebelum lahir sampai meninggal dunia. Jadi ya, nabi yang dianggap besar setelah Rasulullah misalnya Nabi Isa, yang kemudian orang-orang
Nasrani menyembahnya gitu ya. Itu kita tidak akan menemukan fase saat Nabi Allah Isa alaihissalam itu saat masih muda. Dia masih muda. Atau Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi besarnya orang Yahudi, itu dia. Kita tidak akan temukan masa muda Nabi Musa alaihissalam. Dia. Tapi ketika kita melihat Rasulullah maka lengkap. Literaturnya itu lengkap. Dia menceritakan Rasulullah dari mulai sebelum lahir, saat lahir sampai sekarang kita awal Rasulullah muda. Nah ini Bang Ridho ya. Maka kita review lagi bahwa Rasulullah itu sejak kecil sudah dilatih untuk mencari nafkah. Ini yang hilang dari pendidikan kita. Karena saya sebagai guru nih Bang Ridho ya, itu banyak anak-anak kita atau pemuda sekarang itu inginnya instan. Jadi ada buku ditulis oleh penulis kenamaan kita Bapak Renal Kasali ya, generasi strawberry itu ya. Jadi pengennya instan. Kalau kita lihat Rasulullah dari kecil saja sudah dididik dan ditempa sehingga sudah siap. Dia sudah siap. Dia. Nah, apalagi kalau cerita tentang perang ya. Cerita perang. Biasanya orang kalau lihat perang itu waduh nih dia nih radikal nih gitu ya. Iya, radikal bebas kali Bang Ridho ya. Radikal bebas kali itu dia. Kalau bicara perang biasanya orang wah nih Islam nih segala macam. Oh enggak juga. Itu dia. Perang itu dalam rangka membela diri. Nah pada saat perang Fijar itu kita nggak bahas kemarin Bang Ridho ya. Perang Fijar itu bahwa suku Quraisy itu diserang dia oleh suku Abu Qailan di sana ya, diserang habis. Dan itu perang itu berlangsung selama 15 tahun Bang Ridho. 15 tahun perang itu berlangsung. Dia. Tapi yang namanya perang selama 15 tahun enggak selalu perang Bang Ridho. Permusuhannya itu berlangsung selama 15 tahun dan ada gesekan-gesekan dia di saat kemudian mereka harus bertemu dia dan akhirnya berperang. Nah, Rasulullah ada di sana. Jadi perang itu di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa sesuatu yang tidak kamu sukai itu ya, perang itu dia. Jadi ya, sesuatu yang tidak kamu sukai dan Allah mengabarkan di dalam Al-Qur'an itu perang memang tidak enak. Ya, jadi kita jangan berharap nih Bang Ridho agar terjadi perang, tidak berharap. Jangan berharap tuh dia. Enggak enak yang namanya perang itu. Tapi ketika saat membela diri, maka itu sudah menjadi kewajiban Bang Ridho. Nah, itu perang Fijar. Rasulullah di usia 12 atau 15 tahun sudah ikut dalam perang Fijar. Nah akhirnya saat Rasulullah di usia remaja tadi, Rasulullah menyaksikan perdamaian antara dua suku besar ini. Maka terjadi peristiwa Hilful Fudul. Dia. Jadi perjanjian kebaikan. Dia, perjanjian kebaikan. Yang Rasulullah mengatakan kalau hari ini pada saat Rasulullah sudah menjadi nabi, kalau hari ini Hilful Fudul itu terjadi, maka aku akan ikut serta di sana. Karena apa? Karena isinya tentang kebaikan, perjanjian damai. Jadi ya, perjanjian damai di sana. Artinya apa Bang Ridho? Umat Islam itu Bang Ridho, atau kita sebagai juru dakwah, ketika di sana ada orang non muslim, kemudian kita ikut rapat, memutuskan sesuatu untuk kebaikan orang banyak dan tidak melanggar syariat, itu diperbolehkan. Perbolehkan. Misalnya Bang Ridho besok jadi anggota dewan. Jadi ya, dewan kemakmuran masjid misalnya. Anggota dewan tuh dia di DPR gitu ya. Itu dia. Di sana kita membuat undang-undang, peraturan-peraturan. Selama aturan-aturan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka duduknya kita di sana mengandung pahala. Jadi ya, dan semakin banyak orang baik ada di sana duduk untuk membicarakan kebaikan, maka insyaallah Indonesia itu bakal jadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi ya, Rasul tuh mengimpikan kalau perjanjian ini ada sejak setelah saya diangkat jadi nabi, saya ikut tuh karena isinya kebaikan. Jadi Bang Ridho makanya kalau diundang rapat sama Pak RT gitu ya, bicarakan selokan gitu, ini selokan kita mampet gitu. Maaf nih, ini nggak ada unsur dakwahnya. Tapi itu kebaikan. Itu kebaikan tadi ya. Nggak ada unsur dakwahnya di sini. Nggak ada unsur membangun Islam. Tapi itu kebaikan di sana. Nah kita ikut di sana. Dengan tetangga-tetangga kita yang berbeda keyakinan tidak jadi masalah selama itu kebaikan. Nah akhirnya damailah dua suku besar ini yang berperang selama belasan tahun.
Dia sudah banyak memakan korban baik dari nyawa maupun harta. Bang Ridho, luar biasa tuh dia. Kemudian di masa muda Rasulullah, bukan remaja sekali lagi, di masa muda Rasulullah tadi ya, Rasulullah kemudian juga dia mengalami fase atau melakukan perdagangan, Bang Ridho. Nah, Rasulullah itu sejak usia, berarti kalau misalnya perang Fijar itu saat usia 15 tahun, Bang Ridho, 15 tahun ke atas itu ya, sampai menjelang sampai Rasulullah menikah usia 25 nanti, itu Rasulullah itu sudah berdagang. Dan berdagangnya keluar negeri. Dia berdagang di sana. Jadi itu Bang Ridho. Dan apa lagi? Dan Rasulullah selain berdagang, Rasulullah juga mengembala domba, mengembala unta di sana. Dia mengembala hewan gembalaan. Itu dia. Jadi mengembala domba segala macam. Dan Rasulullah punya satu hadis yang monumental bahwa setiap nabi itu pengembala domba. Semua nabi itu, Bang Ridho. Dari mulai Nabi Adam sampai Rasulullah itu semuanya pengembala domba. Jadi besok Bang Ridho nih ya, kalau Bang Ridho punya uang banyak tuh, amin dong ya, amin. Amin ya Allah, amin. Jadi besok buat sekolah Bang Ridho, buat sekolah yang jadi melatih anak-anaknya untuk memelihara domba. Karena semua syariat Islam khususnya yang berkaitan dengan hewan itu pasti ada kaitan dengan domba, akikah domba, kurban. Nah, artinya besok peredaran ekonomi itu berasal dari situ sumber-sumbernya itu. Jadi ya, dan simpel lah gitu dibandingkan melihara unta gitu kan ya. Kalau melihara domba kan kecil-kecil, tapi sekali beranak itu lumayan 2, 3 paling banyak tadi ya. Nah, ini setiap nabi adalah pengembala. Nah, itu masa muda Rasulullah di awal. Sudah mencari ma'isyah, mencari nafkah, tidak cengeng gitu ya. Tidak cengeng itu dia. Dan ini harus kita tiru bagi para pemuda yang ada di studio maupun di sini, kita harus tiru. Jadi Rasulullah itu bekerja keras sejak dari muda awal dia. Nah itu Bang Ridho. Masya Allah, ini luar biasa. Berarti sejak awal Rasul itu udah dilatih mentalnya ya? Oh iya, sudah latih tadi ya. Mulai dari sebelum lahir, ya, kehilangan orang tua, berusia baru ketemu dengan orang tua ibunya, sudah kehilangan kembali, kehilangan kakeknya, terus masa mudanya juga dihabiskan untuk berdagang dan juga untuk berperang. Itu luar biasa. Ya. Mental Rasulullah itu udah benar-benar terlatih ya Ustaz. Iya, Masya Allah. luar biasa. Nah ini menjadi pembahasan unik Ustaz. Ketika kita bahas ini adalah perdagangan. Nah bagaimana perdagangan Rasulullah ketika itu? Gitu. Iya. Jadi Rasulullah itu tidak dikabarkan secara detail bentuk perdagangannya Bang Ridho ya. Tapi yang dikabarkan dengan detailnya saat Rasulullah sudah mulai mengambil barang dagangan dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dia maka Rasulullah itu mengambil barang dagangan dari Siti Khadijah. Dia di sana. Rasulullah memperdagangkan barang-barang dagangan dari Khadijah tadi ke negeri yang jauh, ke Syam di sana, Bang Ridho. Nah ini Bang Ridho, kalau kita bicara Rasulullah berdagang, maka kita berbicara suku Quraisy. Suku Quraisy itu satu-satunya suku Bang Ridho yang dijadikan nama surat. Iya kan ya? Oh berarti banyak kemuliaan di sana Bang Ridho. Dia suku Quraisy dan kita harus tiru nih perjuangan suku Quraisy. Bagaimana pola hidup, salah satunya bagaimana kemuliaan akhlak mereka, bagaimana keahlian mereka. Salah satunya berdagang Bang Ridho. Suku Quraisy itu dia. Itu kalau memulai perdagangan, kalau kita baca buku-buku tarikh Bang Ridho. Jadi ya ila fi Quraisy tadi ya, ila fi rihlatash shita was-saif. Bahwa suku Quraisy itu melakukan perjalanan di dalam Sita was Saif. Saat kondisi panas, maka orang-orang Quraisy itu mereka berdagang ke bawah ke Yaman. Saat musim dingin mereka berdagang ke atas, ke Syam. Nah, Bang Ridho nanti tanya, suku Quraisy itu emang apa namanya? Dia jualannya apa gitu loh. Industrinya apa gitu ya Bang Ridho. Itu baru kita tuh kalau kita telisik segala macam tuh tidak ada hal yang spesial dari suku Quraisy. Maksudnya begini, suku Quraisy itu mencari nafkahnya berdagang, tapi mereka tidak memproduksi sesuatu Bang Ridho. Tidak memproduksi sesuatu. Dia tidak memproduksi sesuatu. Jadi gini Bang Ridho,
kita bahas ya. Yang namanya Ka'bah itu adalah pusat orang untuk ziarah. Jadi orang dari berbagai negara itu datang di sana. Yang pasti ketika orang tinggal di sana untuk haji, maka peredaran uang akan ada di sana. Nah, suku Quraisy itu mencari barang-barang agar bisa dijual menyediakan kebutuhan para hujaj, para haji, orang-orang yang ingin ziarah ke Ka'bah. Dia cari barangnya dari Yaman, dia cari barangnya dari Syam, dijual di situ. Terkadang dia membeli barang dari Yaman kemudian dijual di Syam. Terkadang dia membawa barang dari Syam dijual ke Yaman. Kalau kita bicara Yaman, Bang Ridho, itu apa sih yang didapat di Yaman? Yaman itu, Bang Ridho, itu pakaian. Kemudian yang kedua, barang-barang dari Yaman itu barang-barang dari Afrika. Kita ingat kisah Abraha. Nah, berarti kalau Afrika berarti ada gading. Jadi ya, ada gading, ada emas, ada permata. Itu dari Yaman, Bang Ridho. Dan Yaman itu sudah terkenal melakukan hubungan dagang dengan negara luar. Contohnya Cina, contohnya India. Iya, Bang Ridho, itu dia. Nah, kalau di Syam itu negara-negara yang jadi negara Eropa, maka mereka di Syam itu orang-orang Mesir. Jadi ya, orang-orang Eropa itu ikut berdagang di Syam. Sehingga barang dagangannya itu luar biasa lalu lintasnya. Jadi orang-orang Quraisy itu dia tidak memproduksi sesuatu. Mereka berdagang. Dan ada satu di sebuah kisah ya, bahwa ada orang sahabat Nabi yang membawa keuntungan dagang dari Syam itu sampai 30.000 dinar. 1 dinar sekarang misalnya 3 juta, antum kalikan saja tuh. Jadi ya berapa tuh? 30, Bang, Warama berapa? Jadi ya 30.000 dinar kali 3 juta. Waduh. Luar biasa banyaknya. Nah, kalau bicara apakah orang Quraisy itu punya mata uang, Bang Ridho? Nggak punya, Bang Ridho. Orang Quraisy itu nggak punya mata uang. Itu tanda bahwa orang Quraisy itu satu, mereka terjaga kemurniannya. Tapi apa mata uang yang dijadikan sebagai nilai tukar? Dinar dan dirham. Dinar itu mata uang orang Romawi. Sedangkan dirham mata uang orang Persia. Ah, iya gitu. Jadi dinar itu berasal dari kata dinarius ya. Jadi ya salah satu nama dari kaisar dari Romawi. Ukurannya itu emas. Kalau ditimbang itu berapa emas? Berapa ukuran emas? Dikatakan oleh para ulama fikih ya, 1 dinar itu seberat 7 butir gandum besar. Jadi kalau ada gandum besar ditimbang, maka sesuai dengan timbangan tadi. Jadi ya. Nah, Bang Ridho tuh 1 dinar itu dibagi-bagi, Bang Ridho. Ada 3. Kalau kita uang 1000-an ya, 1000-an ada gopek. Jadi ya ada 500-an, ada 200-an, ada 100, ada 100-an ya. Sama dinar itu pun dibagi-bagi ada 3. Saya nggak hafal ya. Jadi ya itu udah lama banget saya ingat. Ada yang 1 dinar paling besar ukurannya itu namanya ghaliyah. Yang paling kecil namanya tobariyah. Jadi ada ukurannya, Bang Ridho tuh. Ukuran pecahan-pecahan kecilnya. Itu nilai tukarnya. Nah, jadi ini bagi kita ya, sekarang para pemuda segala macam tuh ya. Apa yang bisa kita ambil dari suku Quraisy? Mereka suku pedagang. Jadi yang ada di rumah, yang ada di sini, sekalipun antum bekerja, maka usahakan juga antum berbisnis. Jika antum kemudian berbisnis, usahakan investasinya ke emas dan ke perak. Jadi ya, karena emas itu kalau kata ahli ekonomi dia menjaga nilai, menjaga uang antum tuh dia, menjaga uang antum. Jadi seperti itu tuh Bang Ridho, luar biasa tuh suku Quraisy. Nah, dengan keaktifan saat mereka berdagang. Nah, Rasulullah akhirnya mengikuti kebiasaan orang Quraisy berdagang. Nah, bicara Rasulullah mengambil barang dagangan ke Khadijah, Siti Khadijah ya. Siti Khadijah itu memegang prinsip orang Quraisy, Bang Ridho, bahwa wanita tidak boleh berdagang. Tidak boleh kemudian head to head dengan pembeli. Jadi bahasanya Siti Khadijah itu sebagai apa, Bang Ridho? Agen. Dia menyuruh tangan kanannya untuk beli barang di Yaman, beli barang di Syam.
mau dikumpulin di rumahnya, mau jual lagi mah jual ke Syam. Jadi Siti Khadijah mereka kaya jadi wanita. Jadi ya, yang sepertiga kekayaan Mekah ada di Siti Khadijah. Jadi ya, tanpa Siti Khadijah harus turun tangan berdagang. Ini inspirasi buat wanita. Jadi ya, Siti Khadijah itu luar biasa. Artinya apa? Seorang wanita tidak perlu head to head dengan pembeli ya. Jadi ya, ketika kemudian dia punya orang kepercayaan, maka silakan dagangkan barang saya. Jadi ya, nanti keuntungannya kita atur. Nah ini Siti Khadijah. Bang Ridho nanti bingung pasti Siti Khadijah dapat duit dari mana? Dari dagang. Dari dagang. Jadi dia dagang head to head sama itu katanya. Enggak. Dia punya apa namanya penjual reseller ya Bang Ridho ya saya. Punya reseller tuh dia, ini agennya. Nah Rasulullah akhirnya menjual barang-barang Siti Khadijah. Setiap kali Siti Khadijah mengirimkan kafilah dagang ditemani oleh tangan kanannya. Jadi ya oleh auditornya gitu Bang Ridho ya. Auditornya yang namanya Maisarah. Maisarah itu seorang laki Bang Ridho. Laki-laki. Ya antum nih yang di studio ya. Jadi ya nanti namain anak perempuan antum namanya Maisarah padahal dia seorang laki-laki itu dia. Jangan salah nanti antum. Nah itu dia. Iya. Jadi nggak tahu tuh dia. Iya. Contoh kakaknya Rasul Hasyim ya. Hasyim namanya Syaibah. Itu dia namanya Syaibah. Dia. Syaibah itu kalau kita lihat Syaibah kayaknya cewek nih. Padahal laki-laki itu dia. Hasyim Abdul Muthalib tadi Abdul Muthalib. Nah kirain apa namanya saya nama aslinya Syaibah. Dia. Jadi akhirnya apa? Maisarah itu melihat Rasulullah itu dakwahnya unik. Dia jujur segala macam tuh dia. Nah, ini luar biasa nih karakter asasi ya. Manusia itu jujur itu luar biasa. Itu karakter asasi yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Jujur. Antum kalau punya usaha segala macam, punya teman kalau jujur kan enak ya. Ini PR buat saya terutama itu dia. Saya pribadi ya, untuk bab kejujuran itu luar biasa. Dia. Dan Rasulullah itu setiap berdagang selalu membawa keuntungan yang berlipat-lipat. Sehingga Khadijah itu bertanya, "Nih, gimana cara dagang?" Udah jujur, lemah lembut saat berdagang segala macam. Dia. Nah itu seperti itu tuh Bang Ridho. Kisah perdagangan Rasulullah. Dia. Dan Rasulullah lakukan itu di awal Rasulullah menjadi pemuda. Dia. Bang Ridho harus punya bisnis nanti. Masa bisnis itu dia. Jadi gitu. Berarti strategi marketing Rasulullah itu cuma jujur. Jujur. Tadi ya. Lemah lembut. Lemah lembut tadi ya. Pelanggan. Iya, jujur tadi ya. Kembali ke Khadijah. Iya. Nah, sosok Khadijah yang tadi kita sebutkan adalah sosok yang bisa dikatakan sepertiga kekayaan dari Mekah itu adalah milik Khadijah. Nah, hal apa yang membuat Khadijah itu sampai percaya kepada Rasul untuk memperdagangkan dagangan dari Khadijah? Iya, kalau kita baca sirahnya, dia itu Rasulullah sudah terkenal sebagai pemuda yang baik. Dia pemuda yang baik Rasulullah itu dari awalnya. Dia sudah terkenal dengan kejujurannya, lemah lembutnya segala macam. Sudah terkenal antum. Nah ini satu bekal buat kita pemuda ya. Dia agar memupuk sifat-sifat terpuji itu dari awal. Jadi ya jangan kayak saya misalnya saya telat gitu ya. Jadi ya misalnya kita jadi pemuda hijrah, antum mau hijrah usia 35 40 enggak salah. Jadi ya, cuman akan lebih baik ketika antum memupuk sifat baik itu dari awal saat antum menjadi pemuda. Itu akan lebih mudah dipercaya oleh orang lain. Jadi oleh orang lain. Nah, itulah sehingga kemudian Siti Khadijah mempercayakan kepada Rasulullah untuk menjual barang-barang dagangannya. Jadi ya, nanti Bang Ridho nanya apakah ada penjual-penjual lain selain Rasulullah? Kemungkinan besar ada, tapi tidak disebutkan di dalam tarikh. Jadi ya, tidak disebutkan di dalam tarikh. Kemungkinan ada. Jadi ya, makanya ada Maisarah yang tugasnya tadi mengaudit. Jadi ya, melaporkan, mencatat semuanya gimana
barang masuk, barang keluar segala macam, perdagangannya, nah gitu. Nah itu Bang Ridho. Kita sudah masuk ke Khadijah ya Ustaz. Iya. Nah, yang menjadi hal menarik adalah ketika Khadijah ingin memilih Rasul menjadi suaminya. Nah, ketertarikan apa pada waktu itu sehingga Khadijah yang kabarnya sudah banyak dilamar oleh orang-orang lain, petinggi-petinggi lain, tapi akhirnya memilih Rasul yang statusnya itu masih reseller dia gitu. Iya. Reseller. Betul. Gimana? Ini di dalam Islam luar biasa ya nih, teman-teman di studio ya, bahwa Islam itu boleh kemudian misalnya ada seorang wanita yang bos, dia boleh menikahi anak buahnya gitu ya. Iya. Jadi atau sebaliknya gitu ya. Selama dalam koridor syariat Islam. Biasanya kan ada orang yang gengsi ngeliatnya gimana gitu ya. Jadi ya, nah ini pelajaran besar. Khadijah itu mencari akhlaknya baik. Ya. Kita cerita Khadijah nih sekarang ya Bang Ridho. Iya, siapa Ustaz? Khadijah ini dari muda sudah baik. Julukannya Thahir artinya suci. Akhlaknya baik, tutur katanya baik segala macam. Antum dari situ saja udah kebayang ya, udah bakal cocok lah jadi istrinya Rasul. Khadijah 2 kali menikah dia dan suaminya dua-duanya meninggal dunia. Dia. Ada yang mengatakan hanya sekali, ada yang mengatakan 2 kali. Dia. Khadijah itu menikah. Dan banyak orang yang ingin melamar atau ingin menjadi suami Khadijah. Kenapa tidak mau Bang Ridho? Iya. Kenapa tidak mau? Karena Khadijah pernah bermimpi. Syekh Mahmud Al-Misri itu kemudian menceritakan bahwa satu malam itu Khadijah itu bermimpi rumahnya itu terang benderang seperti disinari matahari. Maka dia curhat sama sepupunya Waraqah bin Naufal. Nah, yang kemarin kita cerita yang 4 orang Hanif, Waraqah bin Naufal, Abu Badalah bin Jahsi, jadi Utsman satu lagi sama lupa saya itu ya. Itu lagi. Itu cerita apa maksud mimpi saya? Dan dia maka Waraqah bin Naufal bercerita mengatakan bersyukurlah engkau bahwa besok di rumahmu itu akan dinaungi dengan cahaya. Kemungkinan engkau akan menikahi orang besar. Nah, dia. Nah, makanya Khadijah itu menunggu-nunggu Bang Ridho. Ketika ada yang melamar, dilihat kayaknya nggak cocok nih sebagai orang besar, masa begini akhlaknya, mungkin begitu ya. Iya benar. Nah ini jadi satu masukan besar buat para akhwat yang menyaksikan ini ya. Antum nggak salah saat menolak seseorang ketika kriterianya itu tidak sesuai. Itu dia. Jadi gitu. Nggak salah ketika kriterianya gini. Tapi nanti ada yang mengatakan, tapi Ustadz katanya kalau nolak pinangan itu itu nggak boleh. Iya lihat dulu kalau kemudian yang melamar antum dari sisi yang lainnya itu bukan sisi yang baik, maka boleh untuk menolak. Ya, Siti Khadijah tuh menolak. Sampai akhirnya Siti Khadijah melihat Rasulullah bahwa dia adalah orang besar, akhlaknya mulia, pribadinya luar biasa. Nah ini dari mimpi Bang Ridho. Dari mimpi. Sehingga nanti bilang, Ustaz apakah mimpi boleh dijadikan sebagai sandaran mengambil keputusan? Untuk sekarang nggak boleh. Untuk sekarang nggak boleh. Jadi ya zaman dahulu jadi ya diperbolehkan. Diperbolehkan dalam kondisi tertentu gitu tentunya. Kalau sekarang jangan. Kalau kita cukup musyawarah saja kalau sekarang. Misalnya Bang Ridho punya ini Ustaz ada akhwat yang itu apa yang ini ya Ustaz ya. Jadi baru ngobrol sama Bang Rohim kata gitu sama Bang Rohim. Kata Bang Rohim ana juga bingung gitu dia. Ana juga bingung, ana juga belum kata gitu. Malah ngambil duluan. Dia lantum kan ya aja lah katanya Bang itu dia. Jadi kita cukup musyawarah saja Bang Ridho tuh dia menimbang-nimbang kalau dengan yang ini seperti apa, kalau dengan yang ini seperti apa. Sudah masuk belum kriterianya itu di oke-oke saja tuh Bang Ridho. Nah jadi seperti itu Bang Ridho luar biasa sampai akhirnya ya itulah Siti Khadijah cantik, pintar, akhlaknya mulia. Jadi ya akhirnya bertemu dengan Rasulullah. Jadi ya atas izin Allah mereka dipertemukan dengan cara yang demikian. Baik Ustadz, ini kita membahas tentang sebelum pernikahan ya Ustadz. Boleh. Masya Allah. Ini tema-tema jomblo ini harus dengerin ini. Oh, iya. Nah Ustadz,
Aduh, langsung ketawa Bang Syarif. Semangat dia mendengar. Iya. Oke, Ustaz, kita sering mendengar bahwa Khadijah yang melamar Rasulullah. Betul. Bukan? Itu bagaimana Ustaz ceritanya? Iya. Jadi ini satu pelajaran juga Bang Ridho, bahwa seorang akhwat wanita boleh dia menyatakan keseriusannya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Masya Allah, catat. Nah, di sini mah laki-laki semuanya. Oh iya benar. Yang di rumah gitu. Iya benar, boleh. catat yang di rumah nih. Asal niatnya memang baik ya, baik. Dan yang kedua niat siap untuk ditolak. Dia, saya kalau sudah menawarkan berarti siap untuk Ditolak. Jadi ya, jadi harus ada ukuran dulu nih. Kira-kira nih kalau nawarin diri bakal diterima kan nih gitu ya. Gitu. Siap. Jangan sampai nanti langsung ditolak malah hopeless gitu ya. Aduh, putus asa segala macam. Jangan. Nah, ini boleh nih. Nah, tapi menarik ya. Siti Khadijah itu bukan melamar Rasulullah ya. Minta dilamar, mau nggak nikahi saya gitu. Pada akhirnya Rasulullah yang melamar Siti Khadijah. Tapi Khadijah tetap wanita yang mulia. Dia tidak mau datang langsung kepada Rasulullah, tapi dia memiliki sahabat qarib, memiliki teman bicara. Dia. Maka teman bicaranya namanya Nafisah. Dia. Yang kita kenal dengan Sayyidah Nafisah, itu dia Sayyidah Nafisah. Itu nama murid saya tuh, Sayyidah Nafisah. Kayak kalau saya ketemu murid saya itu saya suka ketawa deh. Nih, udah kayaknya jago nih, comblangin orang jago loh katanya. dia suka ikut nih, suka ikut talim di sini. Masya Allah. Dia suka ketawa, saya kadang-kadang saya baru cerita aja kan dia tuh dia hari ini dia. Jadi Nafisah akhirnya mengatakan kepada Rasulullah, maukah engkau menikahi Siti Khadijah? Dia, oh jika itu aku siap kata Rasulullah. Maka Rasulullah mengabarkan kepada pamannya Abu Thalib. Abu Thalib kemudian berembuk dengan keluarga Rasulullah yang lain. Tetap prosesnya Rasulullah yang melamar Khadijah. Masya Allah. Tadi ya. Jadi menawarkan diri boleh. Tadi ya, menawarkan diri silakan. Kalau mentalnya kuat boleh. Jadi mentalnya kuat silakan. Jadi ya. Mungkin Bang Rohim pernah ngalamin gitu ya. Ada yang menawarkan diri gitu. Mau nggak Bang Rohim gitu ya? Kerja di rumah saya, kerja nggak taunya. Jadi iya, jadi gitu. Itu Bang Ridho ya luar biasa ya. Jadi ya. Kita baru tahu juga ya Ustaz, ternyata menawarkan diri, bukan melamar langsung. Bukan gitu, menawarkan diri. Nah, kebanyakan dari kita yang taunya ini Ustaz, Khadijah itu melamar Rasulullah. Bahkan ada dua pilihan nih kalau anak-anak muda zaman sekarang itu pada tahu. Kamu itu pilih jadi Khadijah atau pilih jadi Aisyah. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kalau pilih jadi Khadijah, mau aku yang melamar atau kamu yang melamar? Masya Allah. Itu nggak, itu Bang Ridho aja kali ya, amarah ya. Ya Allah. Gitu. Pernah baca soalnya. Oke Ustaz. Ini juga pembahasan yang luar biasa ketika memang pernikahan Rasul. Iya. Nah, ketika pernikahan Rasul banyak beberapa pendapat yang buruk bahwasanya Rasul itu menikahi Khadijah itu karena hartanya Ustaz. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya, baik. Tapi sudah bukan rahasia Khadijah itu seorang wanita pengusaha yang kaya raya, dan sudah bukan rahasia bahwa Rasulullah seorang pemuda dia yang tidak kemudian suka minta-minta dan akhlaknya baik. Nah, dan menarik ya, itu semua dibuktikan Bang Ridho ya, bahwa Rasulullah saat menikahi Khadijah itu dengan mahar, dan maharnya adalah 25 unta. 25 unta. Jadi kalau unta hari ini harganya 35 juta, itu 25, gak kebayang tuh. Jadi ya gak kebayang. Dan itu hartanya Rasul yang dikumpulkan dari Rasulullah berdagang. Coba kalikan. 35, coba antum kalikan. 35 juta dikali 25, berapa antum tuh maharnya tuh? Jadi jangan sampai antum ngasih akhwat tuh ya 875 juta. Wah, cepetan dia tuh. Itu hampir 1 miliar, hampir 1 miliar. Iya, jadi antum apa ya? Jadi antum gak usah ngebayangin antum belaga mau selevel sama Rasul lah.
dari akhlak kita jauh gitu ya. Tadi ya dari akhlak jauh. Ketika menghargai wanita dengan mahar gitu ya. Tadi ya menghargai wanita dengan maharnya pun besar Rasulullah sampai hampir 1 miliar. Hampir 1 miliar. Kan luar biasa tuh. Dan itu harta dari Rasul ini seorang laki-laki di sini nih harga dirinya. Nah, jangan sampai antum besok pesta atau mahar, sekali lagi ya, mahar masih pakai duit emak bapak antum. Aneh ngomong gini alhamdulillah. Aneh nggak begitu. Aneh pakai uang aneh sendiri. Jadi ya, aneh nggak minta ke kakak, tapi kakak yang bantu. Makanya ini pentingnya antum semuanya untuk berbaik-baik dengan saudara. Saat saudara kesusahan jangan nunggu dia minta, kasih bantu. Karena besok saat antum sedang membutuhkan bantuan, dia pun akan bantu. Nah bagus nih buat antum yang belum menikah, buat tabungan menikah. Jadi ya saat Bang Rohim ini nikah, dia punya aneh duluan deh, pakai tabungannya. Boleh tuh Ridho. Di hari kedua setelah pernikahan dibalikin lagi tabungannya, benar nggak? Gantian Bang Ridho yang pakai. Ayo, dua tahun lagi, bulan depan aneh nih pakai. Iya begitu. Jadi antum tetap nabung, dipaksa kayak begitu. Dulu ini aneh copy paste dari pengajian aneh waktu di Bandung. Jadi teman-teman halakoh aneh itu begitu. Jadi ya ada yang seperti itu. Dia nabungan namanya tabungan buat walimah. Saat ada yang mau duluan nikah ya silakan pakai, nanti kembalikan. Kembalikan. Kalau sudah semuanya nikah tinggal dibagi-bagi lagi Bang Ridho. Dibagi-bagi lagi. Bang Ridho kemarin udah nabung udah sampai berapa? Udah 10 juta. Balikin lagi setelah semuanya sudah nikah. Jadi ya pas Bang Rohim sudah nikah balikin lagi tuh nanti. Jadi ada tabungannya, tapi manfaatkan. Manfaat seperti itu. Jadi luar biasa tuh berkah tuh pengajian. Nanti ini kui kajian kayaknya ada gitu ya Bang Rohim ya? Kui kajian mau ada kayak begitu ya? Kui tabungan nikah gitu ya. Iya, jadi gitu. Akadnya simpan pinjam saja tuh dia. Qardul Hasan, pinjaman yang baik saja. Nanti konsultasikan pada ulama-ulama kita yang ahli fikih muamalah gitu ya. Boleh seperti itu. Jadi ya boleh, luar biasa kan kayak gitu. Jadi antum gak pusing nyari pinjaman sana sini. Akhirnya pinjam ke bank riba ya. Waduh, pusing. Jadi ya harusnya sudah menikah itu bayangnya sudah enak gitu ya. Mikirin utang. Jadi ya mikirin utang luar biasa. Dia. Nih Bang Ridho yang di belanjaan. Nah, jadi gitu. Iya. Anda yakin kalau di expose siapa yang mau ikut tabung ya silakan saja tuh nabung. Setiap bulan berapa? 100.000 ada 100 orang. Berapa sebulan? Hitung lagi antum. 10 juta antum. Ikhwan akhwat boleh silakan. Dia, tapi komitmen. Ketika dia pinjam ada yang digadai misalnya gitu ya. Nih aneh titip barang ini. Dia, nah gitu jaminan. Apa-apa yang seperti itu. Dia. Mantap ya? Mantap. Itu solusi biar antum itu punya marwah saat nikah. Dia saat nikah. Udah kebayang deh program yang lain lagi tuh dia. Ya. Jadi itu ekonomi umat ya seperti itu. Nah itu Bang Ridho ya, luar biasa. Rasulullah akhirnya menikah dengan Siti Khadijah, usianya terpaut 15 tahun, Siti Khadijah 40 tahun, Rasulullah 25 tahun, dan itu di dalam Islam bukan perkara yang dilarang. Jadi bukan perkara dilarang. Selama syariat membolehkan silahkan. Walaupun Rasulullah menikahi Khadijah saat Rasulullah belum menjadi seorang nabi, tapi diperbolehkan. Karena Rasulullah setelah itu menikah dengan istri yang lainnya pun usianya ada yang lebih tua. Jadi ada yang lebih tua juga. Tidak jadi masalah di dalam Islam selama syariat memperbolehkan. Nah sekali lagi kita akhirnya bisa bantah Bang Ridho bahwa Rasulullah saat menikahi Siti Khadijah, itu bukan ikut ngedompleng. Fase setelah Rasulullah menikah dari 25 sampai diangkat menjadi nabi, maka apa pekerjaan Rasul? Bang Ridho pasti nanya. Pekerjaan Rasul adalah mengelola bersama bisnis yang dikelola oleh Siti Khadijah. Dia bersama kan enak tuh bisnis bareng-bareng ya antum ya. Iya begitu, berdua jalani segala macam. Setelah Rasulullah mendapatkan wahyu, maka Rasulullah kemudian mulai mengeluarkan semua
hartanya untuk dakwah. Ingat ya, kadang-kadang kita suka terjebak ini Bang Ridho. Ya Allah, Siti Khadijah berkorban mengeluarkan harta buat Rasulullah. Seolah-olah antum ya, selama fase Rasulullah 25 sampai Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah tidak ngapa-ngapain. Benar enggak? Jadi ya, setelah Rasulullah jadi nabi, seolah-olah kemudian yang membiayai dakwah Rasul adalah Siti Khadijah, padahal pengelolaan bisnis itu dikelola oleh berdua. Jadi ya, berdua. Jadi kalau Bang Ridho misalnya menikahi akhwat yang sudah punya usaha yang wah gitu ya. Jadi ya Bang Ridho akhirnya ikut campur di sana, apa kemudian hartanya disebut sebagai harta istrinya? Enggak, harta bersama. Harta bersama Bang Ridho. Mantap ya? Mantap aja Bang Ridho. Jadi gitu iya. Ya itu. Nah, ini sekali lagi bantahan yang tadi, pendapat yang buruk tadi bisa kita bantah dengan pendapat ini ya Ustaz ya. Iya. Karena banyak sekali yang mengatakan Rasul itu nikah dengan Khadijah karena memang mau cari hartanya doang gitu. Iya. Istilahnya cowok matre gitu. Bukan. Alhamdulillah, mohon maaf yang begitu ya, nggak ada itu ya. Sekali lagi ini terbantahkan berarti. Iya. Ustaz. Iya. Dan teman-teman yang ada di YouTube An-Nabawi Media dan juga teman-teman yang ada di virtual Zoom, silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar di YouTube An-Nabawi Media atau di kolom chat yang ada di virtual Zoom. Nantinya pertanyaan akan disampaikan dan akan dijawab langsung oleh Ustadz. Nah, Ustadz, kita kembali lagi nih. Atau dari teman-teman yang ada di sini, jika ada pertanyaan, silakan. Ini agak hangat nih materinya nih, pasti banyak pertanyaan. Iya. Masih nyimpan aja Ustadz. Masih nyimpan aja. Aduh. Nah, oke, kita kembali lagi Ustadz. Mungkin masih ngumpul lagi Ustadz. Iya, masih ngumpul pertanyaan. Oke. Fase di awal menikah dengan Khadijah. Rasul kala itu dianugerahi anak. Iya. Dan bagaimana keadaan Rasul ketika menikah dengan Khadijah? Rasulullah menikah dengan 9 atau 11 istri ya, dia. Dan Rasulullah mendapatkan keturunan dari 2 wanita. Pertama dari Siti Khadijah radhiyallahu anha, satu lagi dari Maria Al-Qibtiyah kalau tidak salah ya, radhiyallahu anha. Nah dari Siti Khadijah ini paling banyak kemudian menghasilkan keturunan. Makanya Rasulullah itu sayangnya luar biasa. Bukan berarti tidak sayang kepada yang lain. Makanya Siti Aisyah itu tidak pernah merasa cemburu dengan istri-istri yang lain kecuali kepada Siti Khadijah. Jadi ya Rasulullah selalu menyebut-nyebut kebaikannya segala macam tuh dia. Karena salah satunya Siti Khadijah lah yang akhirnya memberikan keturunan pada Rasulullah. Berapa keturunannya? 4 wanita, 2 laki-laki. Pertama Qasim. Maka Rasulullah dijuluki Abu Qasim. Jadi ya meninggal dunia saat masih kecil. Kemudian ada Zainab, jadi ada Ruqayyah, jadi ada Ummu Kulsum, terakhir Fatimah Zahrah dari yang wanita. Kemudian ditutup terakhir sama Abdullah. Yang dijuluki dengan Thayyib. Jadi At-Thayyib kalau tidak salah, At-Thayyib. Nah ini. Tapi yang laki-laki akhirnya dua-duanya meninggal dunia. Inilah kemudian yang menyebabkan turun surat Al-Kautsar. Dia asbab nuzulnya. Iya, asbab nuzulnya bahwa Rasulullah itu dianggap abtar, tidak memiliki keturunan, karena yang dianggap memiliki keturunan bagi orang Arab kalau mereka punya anak laki-laki. Dia padahal Allah jawab bahwa sesungguhnya mereka yang tidak punya keturunan, karena orang kafir itu sebanyak apapun keturunannya tidak akan bisa menyelamatkan dia besok di yaumil akhir. Masya Allah. Ngeri kan ya? Biasa. Tapi Rasulullah sekalipun tidak memiliki anak laki-laki, tapi Rasulullah itu memiliki umat yang akan selalu mendoakan beliau. Ini pelajaran penting buat kita semuanya. Ini riwayat asbabun nuzul dari surat Al-Kautsar. Nah, seluruh anak Nabi dari Siti Khadijah itu meninggal dunia sebelum Rasulullah meninggal, kecuali Fatimah. Fatimah itu kalau tidak salah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia. Itu pun sudah diberi kabar oleh Rasulullah menjelang Rasulullah meninggal dunia. Saat sedang sedih, Fatimah dibisiki oleh Rasulullah, begini. Fatimah ketawa karena Rasulullah memberikan kode bahwa besok
yang akan pertama kali menemukan dia, engkau sebentar lagi juga akan bertemu dengan saya, katanya gitu. Maka Fatimah tertawa tadi ya, karena rindu sekali dengan ayahnya gitu ya, dengan ayahnya. Nah ini luar biasa nih, Rasulullah tuh melihat seluruh dan merawat seluruh jenazah anak-anaknya. Jadi seperti itu. Apa hikmahnya Bang Ridho? Itu wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang seperti ini saya nggak mau gali hikmahnya ya. Jadi ya ini hanya Allah yang tahu hikmahnya dari peristiwa ini semuanya. Wallahu a'lam bishawab itu Bang Ridho. Oke Ustaz, ini udah ada masuk pertanyaan. Ya. Kita bacakan dulu. Dari Aji Moyo. Ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara menanggapi orang yang bicara soal nikah nanti aja kalau udah punya rumah dan sebagainya? Jazakallah khair. Dan saya minta saran untuk yang belum lama nikah buat langgeng dunia akhirat. Jazakallah khair. Ya. Wah, ini udah bahas tentang pernikahan ini Ustadz. Ini kayaknya bukan sirah lagi nih. Karena tadi kita menyinggung ini Ustadz. Aduh, iya benar. Ya apa-apa lah kita jawab ya, kita bantu jawab. Siap. Jadi ya, satu ya, kalau menikah itu harus punya tujuan. Di dalam Islam itu tujuannya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian melahirkan generasi yang waja'ala lil muttaqina imama, melahirkan generasi yang menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Itu luar biasa. Itu tujuan pernikahan seorang muslim. Jadi bukan hanya kemudian menghindarkan diri dari sesuatu yang buruk, bukan. Itu mah terlalu sepele gitu ya. Makanya buat pemuda yang ada di sini semua nih, maka tujuan menikah visinya harus jelas dulu. Buat akhwat visinya harus jelas dulu tadi ya. Jangan sampai kemudian visinya itu yang remeh-temeh gitu ya. Yang cemen lah gitu mah. Kalau orang Islam luar biasa, visinya ada di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis. Seperti itu. Baik, lagi pertanyaan tadi, Marido apa? Coba kita bacakan ya. Menunda pernikahan ya, sampai punya rumah segala macam. Ya, prinsipnya begini. Kalau yang namanya kebaikan harus disegerakan ya. Kebaikan namanya harus disegerakan. Jadi kalau sudah sanggup menafkahi, jadi ya baik dari lahir maupun dari batin, dan sudah punya ilmu. Dia sudah punya ilmu, maksudnya nggak semuanya Bang Ridho ya, nggak semuanya. Nah, ayo lakukan saja. Karena pernikahan itu nisfuddin, setengah dari agama. Jadi ya setengah dari agama. Jadi ini ya, mohon maaf nih ya, ini buat Bang Rohim ya di sini nih ya, para jombloers gitu ya, sama Bang Rama yang sudah nikah nih, Bang Rama nih ya. Antum nggak tahajud Bang Rama ya? Antum nggak tahajud. Tapi yang di sini jomblo pada tahajud 12 rakaat Bang Rama, 30 rakaat misalnya Bang Rama. 10 ya Allah. Itu nggak ada apa-apa Bang Rama sama orang yang sudah menikah. Rasa menang Bang Rama. Jadi ya itu nggak ada apa-apa dengan orang yang sudah menikah. Nisfuddin, setengah dari agama menikah itu Bang. Jadi gitu Bang Ridho. Jadi antum mau beradu pahala sama aneh sama Bang Rama susah gitu. Susah dia hanya nyerah gitu ya. Antum jadi antum beradulah dengan yang para jomblo juga gitu ya. Iya. Kalau jomblo udah kumpul kan curhat biasa satu sama lain gitu biasanya. Ya Allah. Jadi gitu. Jadi ya namanya menikah silakan. Jadi ya namanya ibadah jangan ditunda. Namanya kebaikan jangan ditunda. Nanti punya rumah segala macam. Jadi ya mikirnya itu telat kalau nanti punya rumah. Mikirnya telat. Buat antum nih, makanya aneh ngajarin ke murid-murid aneh ya, fikih munakahat itu saat mereka SMA kelas 2. Paling lambat kelas 3. Biar mereka tuh sudah punya track, Bang Ridho. Jadi SMA kan mereka lulus usia 17-18. Mereka tinggal pilih mau kuliah sambil kerja harusnya. Jadi ya biar kuliah mereka dapat ilmu, satu lagi dia sudah punya tabungan. Kalau bisa apa yang diberikan oleh orang tuanya dia tabung sebagian untuk biaya dia nantinya. Jadi tidak dibuat hura-hura. Benar Ustaz. Dibuat hura-hura. Jadi ya seperti itu. Wallahu bisa. Oke. Nah, bagi teman-teman yang ada di sini ada? Oke, kita cek dulu. Bismillah. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.
Tanya langsung. Menjadi pemimpin keluarga yang baik menurut Ya. Ya Allah. Jadi di ayatnya ar-rijalu qawamun 'ala nisa. Jadi yang namanya laki-laki itu memang pemimpin, qawamnya wanita. Maka para ulama kemudian mendefinisikan qawam itu apa? Yang jelas qawam itu dasarnya adalah agama. Iya. Jadi bagi kita yang sudah tersadarkan hari ini ya, sudah nggak tidur lagi kita hari ini, maka tugas kita adalah mengumpulkan ilmu agama biar bisa membimbing keluarga kita, ku anfusakum wa ahliku naro ya. Jadi ya tujuannya kan gitu. Kita berkeluarga salah satu tujuan ujung akhirnya menghindarkan anak istri kita dari jilatan api neraka. Kalau qawamnya tidak paham ilmu agama, ini berat. Tapi saat aneh baru tersadar nih, baru hijrah 2 tahun yang lalu dan sekarang aneh mau nikah karena kan itu kebaikan saat. Berarti antum jangan berhenti menuntut ilmu sampai kita mati. Gitu. Karena itu penting ilmu agama itu. Nah, ikhwafillah, kalau bicara bab pernikahan tidak ada, jadi antum kalau ikut training pranikah, jadi ya cuman training pranikah Islam lah yang kemudian menjadikan dasar ilmu agama itu jadi panduan. Training pranikah yang sekuler antum cuman bicara masalah mental segala macam, nggak ada bicara masalah agama. Jadi nggak ada bicara masalah pahala. Antum kalau menikah pahalanya luar biasa. Membelai istri antum itu dosa rontok. Istri menyajikan minuman, dosa istri rontok. Itu dia, luar biasa kan ya? Jadi luar biasa. Nah makanya qawam berarti dia harus lebih dari wanitanya dari sisi pemahaman agama. Kemudian yang kedua dari sisi mental. Dia dari sisi ilmu yang lain juga kalau bisa lebih. Tapi Ustaz istri aneh itu S3. Masya Allah. Aneh S1 gimana nih saat seperti itu? Jadi ya. Nah, Syafila itu kan qawam dari sisi ketinggian ilmu. Berarti antum harus lebih dari yang lain. Dari bab kebijakan mengambil satu keputusan, antum yang lebih dewasa. Jadi ya, lihat Rasulullah dan Siti Khadijah ya. Sekalipun Siti Khadijah usianya 40 tahun tetap Rasulullah sebagai qawamnya. Karena Rasulullah memiliki akhlak yang mulia. Kalau antum sudah punya akhlak mulia, udah deh, kelar deh. Dia orang yang gelarnya berbanyak-banyak gitu ya, sama orang yang akhlak mulia, selesai. Jadi orang yang akhlak mulia itu luar biasa, tingginya luar biasa, kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gitu ya kafilah ya. Makanya buat antum yang di sini nih antum bagus lah, antum sudah hobi, jadikan ngaji itu sebagai hobi ya. Sudah bagus. Tinggal ditambah ngajinya itu yang rutin, kemudian rajin baca bukunya. Jadi ya, saya sudah pernah tawarkan ke Bang Rohim, ini anak-anak kajian nih, kita buat nih kuliah singkat nih, tanpa gelar ya Bang Rohim ya, kita ngebahas fikih segala macam gitu ya. Bang Rohim takut nggak kuat Sat. Iya sih emang ilmu agama itu berat. Antum duduknya itu aja nggak betah. Ya. Paling betah dan ramai itu aneh kalau ngisi itu kajian pranikah. Ramai itu. Ya, suruh bayar juga Bang Raka, suruh bayar juga. Hayo itu dia. Iya, dan berjilid-jilid itu dia ikuti. Jadi ya pernikah 1 2 3 4 5 2 tahun berikutnya Anda tanya udah nikah? Belum juga. Tapi bagus ya, jadi bagus. Nah, jadi seperti itu. Jelas ya? Jadi ya. Masya Allah. Nih Ustaz, pertanyaan nyambung dengan tema. Nah, tadi bahasnya pernikahan mulai deh. Ini pertanyaannya jadi Abu Hakam yang nggak usah buat alhanya. Assalamualaikum Ustadz. Usia berapa Khadijah menutup usia? Dalam berapa lama Khadijah menemani dakwah Nabi? Masya Allah nih ya. Ini kita udah loncat nih babnya nih. Iya, babnya sudah loncat nih ya. Jadi ya jelaskan singkat. Khadijah tuh meninggal dunia. Siti Khadijah meninggal dunia di Amul Hazan ya, tahun kesedihan, di mana Siti Khadijah dan Abu Thalib itu meninggal dunia, cuman beda berapa bulan saja. Di tahun itu Rasulullah mengalami 2 peristiwa kesedihan yang luar biasa. Kalau tidak salah itu Rasulullah tinggal di Mekah itu sampai 13 tahun dakwah ya. 13 tahun dari umur 40 sampai Rasulullah umur 53 ya. Nah, 2 tahun sebelum Rasulullah hijrah itu
2 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Jadi sekitar usia Rasulullah 51. Bedanya berapa tahun? 15 tahun ya? 15 tahun. Tinggal antum tambah aja. Sekitar segitu. Usia Siti Khadijah saat meninggal dunia. Dan luar biasa ya. Siti Khadijah itu dikabarkan oleh Rasulullah bahwa mendapatkan salam dari Allah. Siti Khadijah dapat salam dari Allah. Masya Allah. Kalau hari ini antum dapat salam, antum pasti takut. Iya, meninggal nih. Gitu kan ya. Siti Khadijah luar biasa dapat salam dari Allah. Siti Khadijah tertawa. Dia dan Siti Khadijah itu 4 orang wanita langit ya. Dia Siti Khadijah, dia kemudian siapa lagi? Asia, dia kemudian Maryam, Siti Maryam, ya, satu lagi Fatimah ya, Siti Fatimah, anaknya sendiri, anaknya Rasulullah. Itu mereka wanita-wanita langit, wanita langit yang sudah dijamin masuk surga. Nah bagi wanita ya rujukan antum sini ke wanita-wanita ini. Jadi ya, makanya Syekh Muhammad Al-Misri itu membuat buku dia Sirah Sahabiyah. Dia 60 wanita atau 30 wanita kalau tidak salah. Dia. Nah itu jadi rujukan antum. Jadi jangan ngambil contoh yang lain, artis-artis yang enggak karuan gitu ya, yang nantang masuk neraka segala macam ya. Iya. Orang pengen masuk surga nih masuk neraka, cita-cita nantang lagi ya. Aduh. Ya Allah ya Robbi, itu dia ada aja deh mau tenar mah. Oke Gitu. Ustaz. Kalau ini pertanyaan jebak lagi nih Ustaz. Oh boleh. Kembali lagi nih ke bahasan nikah lagi. Iya boleh, nggak apa-apa. Ya habisin aja sekarang biar besok nggak bahas. Ini kepancing Ustaz gara-gara iya. tema kita ini pernikahan dengan Khadijah. Gitu. Luar biasa. Oke, pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara meyakinkan orang tua bahwa kita siap untuk menikah? Pertanyaan dari Ikhwan. Yo luar biasa. Nah, ikhwafillah, kalau antum tidak dipercaya, tanda antum belum menyiapkan semuanya. Insyaallah. Karena antum belum menyiapkan semuanya. Aneh aja ya, aneh ngobrol aneh sendiri aja. Aneh waktu bilang nikah segala macam tuh ya. Ya, aneh sudah mempersiapkan semuanya. Tabungan aneh sudah ada tuh dia. Jadi aneh nggak bikin pusing orang tua gitu ya. Dan aneh simple, nggak ingin pesta yang wah. Dan alhamdulillah kakak-kakak aneh juga mendukung, nggak usah ada yang pesta yang wah. Alhamdulillah kita karena kita dulu tersadarkan sama kayak antum hari ini kita dakwah orang tua. Udah mah nggak usah pesta yang wah asal segala macam. Dia. Nah, kalau antum punya calon yang satu visi, dia pasti akan melakukan hal yang sama dengan antum. Dia akan mendakwahi orang tuanya sehingga pesta yang besar itu bukan sebuah keharusan. Jadi sakralnya pernikahan di mana sih? Saat akad ya. Saat akad nikah, bukan saat walimatul ursnya. Jadi ya walimatul urs itu sebagai syiar. Tapi akhirnya walimatul urs tadi itu jadi syiar yang bisa buruk, bisa baik. Jadi ya, kenapa buruk? Kadang-kadang ada organ tunggal, ngundang biduan. Jadi doanya mentah lagi. Barakallahu laka wa baraka alaika. Mentah lagi habis itu nonton biduan, enggak ada keberkahan di sana. Pestanya enggak ada keberkahan, isinya kemaksiatan. Nah, sekarang Bang Ridho saya jarang sekali menemukan orang menikah yang dipisah. Antara tamu laki-laki dan tamu perempuan. Padahal orang tua kita sudah mengajarkan, khususnya di kampung saya ya. Jadi ya, itu kalau yang ibu-ibu datangnya di hari apa, bapak-bapak di hari apa. Itu sudah diajarkan padahal oleh orang-orang tua dulu. Jadi ya, tapi dianggap kampungan ya seperti itu. Dulu misahnya itu per hari, jadi pestanya agak panjang. Hari ini satu waktu dipisah tempat saja orang masih banyak yang komplain ngomongin. Padahal jalani saja. Dulu kakak saya itu nikah dipisah, Bang Ridho. Dipisah. Itu heboh sekali itu, heboh. Yang namanya dakwah itu selalu bikin heboh. Nah, jadi begitu. Ada yang jagain, Pak, untuk akhwatnya di sana, ikhwannya di sini. Jadi ya, oh kok dipisah sih segala macam. Jadi ya, nah itu sekarang saya udah jarang temukan. Bahkan di para aktivis dakwah pun sekarang sudah jarang saya temukan. Nah itu mudah-mudahan teman-teman ke kajian begitu itu dia. Nah itu harus diawali dari sekarang dakwah antum kepada orang tua. Kesiapan. Nah coba kalau tabungan walimah itu antum sudah persiapkan. Komitmen aja ada 50 orang.
besok Bang Ridho Anda yakin berani dia nikah. Karena hari ketiga setelah dia menikah, dia bisa mengembalikan uangnya. Kan ada uang itu. Budaya Indonesia yang bagus salah satunya adalah ada uang kotak itu ya. Balikan lagi. Dia nih kembaliin lagi ya setelah itu. Nah, jadi gitu. Itu tolong menolong di apa, kalau orang Arab tuh kalau mengadakan pesta walimah ya sudah, kita datang karena diundang, jadi nggak wajib untuk ngasih amplop. Kalau Indonesia luar biasa kerukunannya tuh ya, tolong menolongnya luar biasa. Jadi gitu. Amplop kosong juga dikasih kadang. Amplop kosong juga dikasih. Iya. Ya Allah. Dia jadi seperti itu. Ya Ustaz. Masih ada Bang Ridho? Masih ada. Iya, kita Ustaz, habisin aja malam luar ini biasa. biar kita tuntaskan ya. Besok nggak nanya lagi tentang ini. Ini berkaitan tentang Sirah Nabawiyah. Iya, Ustaz. baik. Kita selang-seling Ustaz. Iya, boleh. Ya. Soalnya banyak pertanyaan serius hari ini, banyak pertanyaan Oh, gitu. gitu. Dari sini apa dari luar? Kalau dari sini mau nanti aja ngobrol. Pembahasan khusus ya Ustaz. Dari luar Ustaz. Ada dari luar ya. Ya, Assalamualaikum. Mau nanya Ustaz. Assalamualaikum. Selama ini banyak orang mengenal anak dari Rasulullah SAW adalah Fatimah. Pertanyaannya adalah, apakah anak Rasulullah selain Fatimah dari istri-istri yang lain, dan bagaimana nasab keturunannya? Apakah termasuk habaib? Tip. Ikhafillah dia. Banyak orang yang kemudian mengatakan bahwa keturunan yang habaib tadi ya itu dari jalur Fatimah ya, dari jalur Siti Fatimah. Apakah kemudian dari anak-anak yang lain itu kemudian termasuk habaib gitu ya? Saya nggak mau debat panjang ya di sini ya. Jadi yang enak adalah begini. Ketika dia keluarga Rasul dan itu anak keturunannya, maka dia memiliki nasab yang mulia. Itu saja. Tapi mulia banget kayaknya. Antum gak usah pusing begitu. Karena antum kalau ketemu sama anak presiden juga antum pasti akan memberikan penghormatan ya. Ketemu anak jenderal juga. Apalagi ini keturunan Rasulullah. Itu banyak orang yang suka begitu tuh. Berpikiran dangkal gitu ya. Jadi ya sekarang mertua lo lah datang ke rumah, mau ngormatin gak lo gitu ya? Pasti ngormatin kan ya? Iya. Padahal dia anak keturunan siapa? Nggak jelas juga ya. Jadi tetap menghormati. Jadi ya. Nah itu dari skup kekhususan. Selaku kita orang Muslim, siapapun keturunannya, kalau dia sudah jadi duyuf kita, tamu kita hormati. Kemudian yang kedua, sebagai seorang Muslim, ya kalau dia tidak buat kerusakan ya tetap kita hormati. Jadi seperti itu Bang Ridho ya. Nah, jadi saya nggak mau nih debat nih, karena kalau salah ngomong rame nanti ya. Ya, viral rame, iya langsung itu dia. Iya. Misalkan saya nggak ngeblok sana ngeblok sini nanti enggak. Yang jelas ya ini keturunan Rasul semuanya. Oke. Jadi harus kita hormati. Harus dihormati. Iya, makanya waktu saya umroh itu Bang Ridho, saya berusaha nanya ke mutaif saya, di mana nih kuburan anak-anak Rasulullah? Jadi ya, di mana kuburan ini. Jadi ya, karena saya ingin apa ya, namanya kita sirah itu ya, kita ingin napak tilas keluarga Rasulullah seperti apa gitu ya. Nah itu luar biasa. Kuburan istri-istrinya di mana gitu ya. Nah gitu. Ya. Luar biasa, Insya Allah. Ini Ustadz pertanyaan terakhir mungkin. Iya boleh. Yang akan menjadi penutup juga ini Ustadz. Ini pertanyaan sebenarnya menjebak Ustadz karena memang dihubung-hubungkan dengan tema sekarang gitu. Ustadz, mohon dikasih tahu doa untuk mendatangkan jodoh seperti ada sepertinya seperti Khadijah atau seperti Nabi Muhammad. Masya Allah. Taikufillah. Jadi ya, antum doa mah bebas. Doa mah bebas, terserah ya. Jadi ya terserah. Kalau doa yang diajarkan di dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina tadi ya. Nah itu antum sudah hafal lah. Apalagi Bang Rohim tuh ya. Sedih banget kalau baca doa itu gitu ya. Jadi ya Rabbana hablana min azwajina itu aja terus diulang-ulang tuh. Tadi ya. Enggak sampai selesai min azwajina terus jadi. Jadi gitu ya. Jadi ketika antum berharap ingin memiliki istri yang salehah, doa itu sudah cukup. Tapi antum ingin punya kriteria yang lebih, ya tafadhol. Tidak ada yang salah dalam berdoa. Tidak yang salah dalam berdoa.
Nah tugas kita di dunia ini yang memantaskan diri ya, memantaskan diri sebenarnya. Kita layak dibilang orang soleh atau tidak, itu kita pantaskan diri. Jadi antum berharap mendapatkan orang yang soleha, tapi antum nggak memantaskan diri untuk mendapatkan istri yang soleha. Bang Ridho ingin dapat istri yang hafizah, ya Bang Ridho sendiri hafalan Qurannya 4 gol. iya gitu. 4 gol gitu. Iya, di sini pengen dapat istri yang soleha yang lulusan dari Mesir. Yang antum sendiri ya gitu, jadi kita memantaskan diri agar bisa satu level gitu ya dengan mereka. Itu mungkin Bang Ridho, mudah-mudahan besok pertanyaan clear ya di sini ya. Jadi ya tentang pernikahan. Jangan sampai besok kita bicara perang Badar, tanya ini nikah lagi gitu dia. Kelihatannya ngejar-ngejar aneh itu mah ternyata gitu ya. Jadi gitu. Kayaknya kita perlu bahasan khusus lagi Ustaz. Nggak mau aneh. Sirah saja sudah cukup. Sirah aja cukup, oke siap Ustaz. Nah, Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah episode 3 kali ini yaitu tentang fase pemuda Rasulullah, masa mudanya Rasulullah hingga pernikahan dengan Khadijah telah kita bahas, dan insya Allah pekan-pekan berikutnya kita akan berlanjut kajian-kajian sirah berikutnya akan kita lanjutkan. Semoga teman-teman selalu istiqomah dan selalu semangat dalam menuntut ilmu, apalagi yang kita pelajari ini adalah ilmu dari sejarah Rasulullah SAW. Semoga dengan mempelajari sirah-sirah Nabi itu menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, untuk terakhir Ustadz, penutup doa. Mari kafilah semuanya yang di rumah atau yang di studio kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma ansur man nasaraddin wa khzul man khazalal muslimin. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Oke, alhamdulillah pada kali ini kita telah selesai episode 3. Semoga kedepannya teman-teman masih bisa istiqomah dan terus semangat dalam belajar ilmu sirah nabawiyah. Oke, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kifaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.